rijalil ajanibi wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli. Taib. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Perbedaan perbedaan tukhalif itu perbedaan antara wanita dan laki-laki fi khamsati asya, ada 5 hal dalam perkara salat ya. Jadi wanita berbeda dengan pria dalam 5 hal. Farrajulu ya, maka yang pertama adalah laki-laki. Untuk laki-laki. Apa yang laki-laki? Yang pertama adalah yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Itu maksudnya adalah artinya merenggangkan, yujafi, menjauhkan, merenggangkan kedua siku mirfaqaihi an jambaihi, dari lambung ya. An jambaihi, dari lambung. Ya, menjauhkan kedua siku ya, ini siku, kedua siku kita dari lambung, dari lambung. Ya, jadi menjauhkan siku bagi laki-laki itu dari lambung ya. Jadi nggak boleh merapat, tapi agak jauh ketika melakukan ruku dan sujud. Di dalam ruku dan sujud itu siku-siku tidak mendekat dengan lambung. Yang kedua, wa yukillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Yang kedua ya yukillu batnahu, mengangkat sedikit perut ya dari paha ya, fakhidaihi, dari paha ketika ruku dan sujud, fir ruku'i was sujud ya. Atau mengangkat perutnya dari dua paha dalam kondisi ruku dan sujud. Yang kedua. Jadi yang pertama bagi laki-laki menjauhkan siku-siku ya, kedua siku ketika ruku dan sujud dari lambung. Kemudian yang kedua adalah mengangkat sedikit ya. Ya, mengangkat sedikit perutnya agar dari dua pahanya ya ketika ruku dan sujud. Jadi nggak boleh ketika ruku sujud ini kemudian perut menempel ke paha, perut siku nggak menempel. Jadi agak jauh. Bisa terbayang ya bagi laki-laki sujudnya itu siku-sikunya, perutnya itu tidak menempel ke paha. Kemudian yang ketiga, wa yajharu fi maudhi'il jahri. Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Mengeraskan bacaan dalam sholat jahar. Ya, bagi laki-laki mengeraskan bacaan dalam sholat jahar. Sholat jahar apa saja? Yaitu ketika subuh, maghrib, dan isya. Bagi laki-laki itu mengeraskan suaranya. Baik ya, maghrib, isya maupun subuh. Kemudian yang keempat, wa idza nabahu syai'un. Wa idza nabahu syai'un fis shalah ya. Bila mengalami sesuatu dalam salat, ya bila mengalami sesuatu dalam salat, sabbaha, membaca tasbih ya, dengan tujuan berzikir, membaca tasbih subhanallah. Jadi kalau laki-laki berjamaah itu kalau ada sesuatu ya dalam sholatnya, mungkin lupa ya atau ada keraguan atau kesalahan dalam sholatnya, maka dia mengingatnya dengan membaca tasbih. Dan yang kelima, hal yang kelima adalah kalau mu'alif wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Aurat laki-laki, auratur rajuli, aurat laki-laki ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu antara pusar dan kedua lututnya. Jadi antara pusar sampai lutut itu aurat bagi laki-laki. Itu dalam sholat. Sah ya, tapi tetap lebih ahsannya sholat itu berpakaian dengan lengkap ya, seluruh tubuhnya.
Tapi untuk batasnya laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Jadi itu adalah 5 hal yang berkaitan dengan sholat yang berbeda dengan perempuan. Ya, kami ulangi. Bagi laki-laki adalah yang pertama, yujafi mirfaqaihi an jambaihi, menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya. Yang kedua, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fil ruku'i was sujudi, mengangkat sedikit perutnya ya ketika sujud atau ruku, mengangkat sedikit perutnya dari pahanya, dari kedua paha, sehingga perut itu tidak menempel ke pahanya ya. Yang ketiga, wa yajharu fi maudhi'il jahri, yaitu menjaharkan, mengeraskan bacaan dalam sholat jahar seperti subuh, maghrib dan isya. Yang keempat, wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha. Apabila terjadi kesalahan atau keraguan dalam sholat, maka zikir dengan sabbaha, subhanallah. Dan yang kelima, wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi. Aurat laki-laki yaitu adalah antara pusar dan kedua lutut. Bagaimana dengan perempuan? Kalau mu'allif wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Tadummu ba'daha ila ba'din. Ya ini merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam ruku dan sujud. Ya. Jadi yang perempuan itu tentu berbeda dengan yang laki-laki ya. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki sebagaimana disebutkan di atas ya. Yang pertama, kalau laki-laki tadi merenggangkan kedua siku dan lambungnya, kalau perempuan itu adalah berbeda ya, yaitu mendekatkan perutnya dengan pahanya ketika sujud ya dan ruku. Jadi wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam keadaan ruku dan sujud. Jadi kalau laki-laki itu lebar, ya tangannya melebar karena jauh dari perut, kemudian paha dan perutnya juga menjauh. Itu laki-laki. Kalau perempuan justru didekatkan ya. Tadummu ba'daha ila ba'din, merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam ruku dan sujud. Kemudian yang kedua, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Ya, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Merendahkan, ya takhfid itu rendah. Merendahkan suaranya, sautaha merendahkan suaranya bi hadratir rijali al ajanib, jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, jika ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan itu merendahkan suaranya. Tidak boleh keras-keras bacaan sholatnya. Direndahkan ketika ada laki-laki ajanib, ya laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Ya. Jika dalam sholat imam itu ragu atau lupa, dia mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan. Ya, tepuk tangan itu bukan berarti seperti ini ya, tapi dalam bersedekah itu tepuk tangan begini ya, tepuk tangan bukan begini tepuk. Oh, salah ya, bukan seperti itu tepuk tangannya. Jadi dengan bersedekah tinggal tepuk tangan. Wa idana baha syai'un fi sholati saffaqat, ya ketika mengalami sesuatu dalam sholat maka dia menepukkan tangannya dengan menepukkan tangan kanan ya bagian dalam itu menepuk ke tangan kiri bagian luar. Jadi seperti ini. Bukan dua-duanya luar telapak tangan sama luar telapak kiri ditepuk, bukan. Tapi tangan kanan bagian luar menepuk tangan kiri bagian luar ya, bagian luar. Seperti itu. Tapi jika menepukkan telapak tangannya bagian dalam, ya misalkan dengan tujuan bermain-main serta mengetahui bahwa itu haram, maka batal sholatnya. Baik, ini
terputus tadi, sempat terputus. Sebentar, ya. Oke. Tadi dari sampai wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat. Bila ada keraguan atau kesalahan dalam salat, bagi perempuan adalah dengan menepuk tangan. Tepuk tangannya adalah tangan bagian luar sebelah kanan menepuk tangan kiri bagian dalam menepuk tangan kiri bagian luar. Kemudian yang keempat adalah wa jami'u badanil yang keempat wa jami'u badanil khurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Ya. Jami'u badan, ya seluruh badan, semua badan al-hurrati, ya semua badan wanita yang merdeka itu adalah aurat. Ya, semua badan, anggota badan bagi wanita merdeka itu adalah aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, ya, dan kedua telapak tangannya. Ini berlaku di dalam sholat ya. Jadi seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu berlaku di dalam sholat. Ini berlaku di dalam sholat. Sedangkan di luar sholat, auratnya perempuan adalah seluruh tubuhnya. Di dalam mazhab Syafi'i itu bahkan seluruh tubuhnya itu adalah aurat ya. Kemudian yang kelima, wal amatu karrajuli ya. Aurat budak wanita, budak ya, aurat budak wanita sama dengan laki-laki. Allahu alam, ini berkaitan dengan budak ya, kita nggak perlu membayangkan atau menjelaskan. Jadi yang tadi wal mar'atu itu ada 5. Yang pertama adalah tadummu ba'daha ila ba'din, merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam kondisi ruku dan sujud. Yang kedua, takhfidu sautaha bihadatul rijali ajanib, merendahkan suaranya karena kehadiran laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Apabila ada keraguan, kesalahan di dalam salat, perempuan caranya adalah menepuk tangan ya, tangan kanan menepuk tangan kiri. Wa jami'u badanil hurrati auratun, ya seluruh badan wanita merdeka illa itu adalah aurat illa wajhaha wa kaffaiha, seluruh wajah dan telapak tangannya. Ini dalam kondisi salat. Kalau di luar salat dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Bahkan cadar itu di dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan ya. Wa jami'u badanil hurrati bukan diwajibkan ya, Allah alam, tapi mazhab Syafi'i itu ada ajaran wanita tuh harus bercadar. Ya, karena aurat wanita itu seluruh tubuh. Kecuali dalam sholat itu adalah wajah dan telapak tangan. Wal amatu karrajul, yang kelima adalah aurat budak, seorang budak wanita itu sama dengan laki-laki. Wallahu alam biswab. Ya. Sedikit kita tambahkan sedikit penjelasan dari perbedaan dalam hal sholat bagi laki-laki dan wanita. Ya. Ada beberapa dalil yang kita sampaikan, yang kita bacakan. Dari Yazid bin Abi Hubaib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Rasulullah marra alal imrataini alam ra'ataini, melewati 2 orang perempuan tusalliyani yang akan melaksanakan sholat. Faqala idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Jadi Rasulullah melewati 2 orang perempuan yang akan melaksanakan sholat. Kemudian beliau bersabda,
bila kalian berdua sujud, maka pertemukanlah sebagian daging pada bumi. Ya, karena sesungguhnya perempuan itu tidak seperti laki-laki dalam hal itu. Nah, ini maksudnya tadi ya, ketika ruku dan sujud itu kita harus merapatkan bagian tubuh. Bukan kita ya, perempuan. Saya laki-laki. Perempuan itulah merapatkan bagian tubuhnya ya ketika sujud dan ruku. Itu berkaitan dengan karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian ada hadis lain yang kami bacakan. Manna bahu syai'un fi sholatihi falyusabbih fa innahu idza sabbahal tufit tufita ilahi wa innamat tasfiqu lin nisa. Ya. Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam hal sholatnya, maka hendaknya ia membaca tasbih bagi laki-laki. Karena sesungguhnya bila ia bertasbih, maka dia akan diperhatikan. Dan sesungguhnya bertepuk tangan hanya untuk perempuan. Ya, jadi kalau perempuan hanya menggunakan uh, tepuk tangan. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Ya adalah yang pertama, mengapa bagi laki-laki itu ketika ruku dan sujud itu menarikkan perutnya dari paha, ya. Jadi ketika kalau kita laki-laki ya, ketika sujud atau ruku itu perutnya itu menjauh ya dari pahanya, dinaikkan dari pahanya. Itulah karena jawabannya di sini disebutkan dalam kitab, karena dapat lebih membangkitkan semangat untuk beribadah. Ya, kalau menjauhkan perutnya itu mendapatkan jadi lebih semangat dalam beribadah serta menjauhi keadaan pemalas dan lebih menguatkan tekanan dahi dan hidung pada tempat sujud. Jadi kalau perutnya itu menjauh dari paha itu menjadikan lebih semangat dan menjauhi rasa malas. Berbeda dengan ketika sujud atau rukunya itu kita bagi laki-laki sholatnya menempel perut dan pahanya, itu menunjukkan sikap malas ya, menjadikan malas. Maka dalam hal sholat itu diperhatikan ya, sampai perut dan paha dijauhkan biar apa kondisi sholat itu adalah semangat, bukan malas-malasan. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimanakah hukumnya ya bagi makmum laki-laki mengingatkan imam dengan cara tepuk tangan dan makmum perempuan dengan membaca tasbih ya. Maka hukumnya adalah khilaful aula, lebih baik tidak dilakukan ya. Karena apa? Karena itu menyalahi cara yang telah disunnahkan oleh Nabi ya. Jadi kalau laki-laki mengingatkan ya pakai tasbih subhanallah, bukan pakai tepuk tangan karena dia laki-laki. Dan bagi yang perempuan ketika mengingatkan imamnya adalah dengan memukul tangan atau bertepuk tangan. Ya, bertepuk tangan maksudnya memukul tangan 3 kali ya, ke kirinya di bagian kanannya, bukan membaca tasbih. Bagaimana Allah sebaliknya? Maka dia telah menyelisihi cara yang telah disunnahkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa membaca tasbih dengan niat mengingatkan saja itu dapat membatalkan sholat ya. Karena mengapa membaca tasbih dengan niat mengingatkan saja Pak membatalkan sholat? Karena demikian, ketika demikian menjadi serupa dengan percakapan manusia. Ya. Anda sebentar. Ini ya, jadi kalau bagi ketika ada sesuatu hanya sekedar mengingatkan saya, bukan harus berkali-kali ya. Subhanallah itu hanya disebutkan bertasbih itu untuk mengingatkan ya. Tapi kalau dia apa ya bacanya tuh berkali-kali bisa khawatir membatalkan sholat karena seperti atau serupa dengan percakapan manusia. Ya, jadi mengucapkannya cukup hanya dengan tasbih sekali saja. Wallahu a'lam. Kemudian mengapa bagi perempuan ketika ruku dan sujud itu mempertemukan perut dan pahanya? Ya, jadi biar tertutup itu maksudnya apa? Agar lebih dapat menutupinya bagian tubuhnya, ya. Terutama ketika sholatnya di tempat yang umum, ya. Kemudian apakah batasan merendahkan suara? Ya, batasan merendahkan suara
adalah sekiranya tidak terdengar oleh orang yang berada di dekatnya, ya. Jadi sebenarnya ketika sholat itu, kita ketika sholat itu meskipun sholat sendirian, itu kita tetap menggerakkan lisan kita, ya, menggerakkan lidah kita. Nggak boleh sholat diem aja, tidak bergerak, itu nggak boleh, ya. Sholat itu harus digerakkan bacaannya, ya, bibirnya harus digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bergerak. Tidak hanya cukup untuk bergerak saja, tapi juga terdengar minimal di telinga kita sendiri, ya. Kalau ketika ada orang lain, kita rendahkan suara kita minimal sebelah kita itu tidak mendengar, sekitar kita tidak mendengar, cukup kita saja yang mendengar bacaan kita sendiri. Ya, jadi batasan merendahkan suara adalah hanya diri kita sendiri yang mendengar bacaan tersebut. Ya. Jadi itu 5 hal yang berkaitan dengan perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan, ya. Kita lanjut. Faslun fi mubtilatis shalah. Nanti yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki kalau ada pertanyaan di chat aja ya, di kolom chat. Kita lanjutkan faslun fi mubtilatis shalah, ya, itu bab perkara-perkara yang membatalkan salat. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Perkara yang membatalkan salat fi mubtilatis shalah. Walladzi yubtilus salati salata. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Ya. Apa saja yang membatalkan sholat itu ada perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 asyara, ahada asyara, ada 11 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Ya, al-kalamul amdu itu adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua, wal amalul katsiru, yaitu banyak bergerak. Ya, wal amalu katsiru, banyak bergerak. Yang ketiga, wal hadatsu, hadas, dalam keadaan hadas. Yang keempat, wahudutsun najasah, terkena najis. Yang kelima, wankishaful aurah, terbukanya aurat. Yang keenam, wataghyirun niyah, berubah niat. Yang ketujuh, wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, wal aklu, makan. Yang kesembilan, wasyarbu, minum. Yang ke-10, qahqatu, tertawa terbahak-bahak. Dan yang 11 adalah wariddah, yaitu murtad. Baik, jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, yaitu sengaja berbicara, ya, sengaja berbicara yang layak untuk percakapan manusia, baik yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat maupun tidak. Ya, jika kita berbicara dengan sengaja dalam kondisi sholat, baik itu fungsinya untuk kemaslahatan sholat atau tidak, tetap membatalkan sholat. Misalkan lagi sholat, sebelah ada yang berisik, jangan berisik, lagi sholat. Misalkan seperti itu kan untuk kemaslahatan sholat. Tapi meskipun dia untuk kemaslahatan sholat, karena berbicara dengan sengaja itu membatalkan sholatnya. Ya, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja itu bisa membatalkan sholatnya. Meskipun dalam rangka untuk menasihati temannya dalam kondisi sholat untuk masuk sholat biar tenang, tetap membatalkan. Seperti itu. Yang kedua adalah wal amalul katsiru, melakukan banyak pergerakan, ya. Melakukan banyak gerakan di sini maksudnya melakukan gerakan yang banyak serta berturut-turut, ya, serta berturut-turut. Seperti misalkan kita melangkah 3 langkah, ya, baik sengaja maupun tidak.
Misalkan kita mau mengisi soft yang ada di depan kosong. Itu kita caranya jangan langsung 3 kali gerakan secara berturut-turut, tapi satu langkah, kemudian satu langkah. Kalau banyak pergerakan lebih dari 3 kali berturut bisa membatalkan sholatnya. Ya, maka wala amalul katsir itu adalah melakukan banyak gerakan. Misalkan lagi ada jerawat misalkan di wajah, sokok, itu lebih dari 3 kali, itu dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan. Maka ketika gatal cukup 1 2 gitu ya. Jangan banyak gerakan, fokus ke sholat. Jangan terlalu malah atau lagi sholat 1 2, oh jilbabnya belum, 3, oh ada kelihatan 4, oh gatal 5. Ya, terlalu banyak gerakan dalam sholat itu tidak baik ya, bahkan bisa membatalkan sholat. Maka sholat itu khusyuk. Maka sebelum sholat sudah dipastikan siap, pakaiannya siap, badannya siap, seluruh tubuhnya sudah siap, sehingga sholat tidak perlu banyak gerakan. Kira-kira apa yang sudah diselesaikan. Ya, maka jangan wala amalul katsir, jangan banyak pergerakan. Apalagi pergerakan itu adalah sering terjadi bisa membatalkan sholat. Batasannya apa? 3 kali ya. Kemudian yang ketiga adalah wal hadas, yaitu hadas ya, baik besar maupun kecil. Dalam keadaan besar atau kecil itu membatalkan sholat. Kemudian yang keempat wahudutsun najasah, terkena najis yang tidak dimafu ya, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan ya. Jika terkena najis yang kering dan dibuang seketika, maka tidak batal. Misalkan ada najis terkena sedikit ya, dan kering juga bukan basah, bisa dibuang, itu tidak batal. Tapi kalau kena najis itu dan sudah basah, kemudian banyak, ya maka dia membatalkan sholat. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah wankishaful aurah, ya tersingkapnya aurat atau terbukanya aurat dengan sengaja itu juga membatalkan sholat ya. Jika terbukanya oleh angin dan ditutup seketika, misalkan lagi sholat di tempat umum ada angin berhembus, tersingkap oleh angin dan ditutup seketika juga, maka itu tidak batal ya, tidak batal. Jadi wan kisyaful aurah itu membatalkan sholatnya. Tapi kalau dalam kondisi tempat umum terkena angin tanpa sengaja, kemudian kita refleks menutup bagian tersebut auratnya, maka tidak batal sholatnya. Ya, maka cukup perhatikan sholat kita apakah sudah sesuai belum pakaiannya ya. Laki-laki pun begitu. Kebanyakan laki-laki pakai kaosnya pendek sepinggang, ya ketika ruku atau sujud terlihat tersingkap aurat di belakangnya. Padahal aurat laki-laki dari pusar ke lutut. Sedangkan bagian belakang itu, bagian belakang perut itu sejajar dengan pusar ya, bahkan di pusar itu maka bisa membatalkan sholat. Ditutup auratnya. Baik, kemudian yang keenam adalah wataghyirun niyah, mengubah niat itu batal sholat. Lagi sholat zuhur, tiba-tiba mau berubah, ya sholat asar aja, karena belum sholat asar. Enggak bisa. Ya, mengubah niat itu tidak boleh dalam sholat wajib. Ya, mengubah niat itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Kiblat kita ke barat, kita sholatnya malah ke timur, membelakangi barat, maka batal sholatnya, nggak boleh. Ya, ulang lagi. Ya, karena rukunnya adalah menghadap ke kiblat, bukan membelakangi kiblat. Kalau membelakangi kiblat batal sholatnya. Kemudian wal aklu, makan lagi sholat kita malah makan, batal. Atau lagi sholat ada sisa makanan di dalam mulut kita, di gigi kita misalkan. Kalau kita menikmatinya masuk ke dalam tenggorokan, batal sholatnya. Ya, harusnya kita jangan menikmati, dibuang ya. Silakan diambil atau taruh ke kantong atau bagaimana caranya agar tidak ditelan ya sisa makan dari mulut. Maka sebelum sholat pastikan mulut dalam kondisi bersih. Kemudian yang kesembilan wasyurbu, minum ya. Minum juga akan minum juga membatalkan sholat ya. Baik minumnya banyak maupun minumnya sedikit. Kemudian yang ke-10 wal kohha,
Koha itu tertawa terbahak-bahak. Wah, lagi sholat, mainan nih dengan sebelah. Suara sampai tertawa dan ada suaranya itu batal sholatnya ya. Jadi tertawa terbahak-bahak sampai keluar suara, terbahak-bahak sampai keluar suara, maka batal sholatnya. Ya, saya kecuali lagi sholat mungkin agak senyum dikit karena sesuatu hal kondisi kita tidak tahu di lapangan lagi sholat, atau karena kita membaca ayat renungan tadabbur tentang surga, ketika kita baca ayat ada tentang surga kita tersenyum, itu tidak membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan adalah kalau kita tertawa terbahak-bahak. Dan yang ke-11 adalah wariddah, yang terakhir yang membatalkan sholat adalah murtad. Ya, jadi memutus Islam dengan ucapan ataupun perbuatannya, maka batal sholatnya. Inilah 11 perkara berkaitan dengan sholat. Ya. Baik, kita lanjutkan, kita bacakan ada 2 hadis. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Karena sesungguhnya ia hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Maka ketika salat kita fokus hanya sesuai dengan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Dan ada hadis yang lain, idza fassa ahadakum fi salatihi falyansharif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Bila seseorang di antara kalian kentut dalam salatnya, maka hendaknya ia berpaling, wudu dan mengulangi salatnya. Ketika dia hadas, ya. Maka ketika dia kentut, maka dia harus mengulangi, ya. Keluar dari salatnya, berpaling, kemudian dia wudu lagi dan datang lagi untuk mengulangi salat. Baik, kita lanjutkan muskilat yang berkaitan dengan pembahasan tadi ya, yang dalam Fathul Qorib. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan percakapan manusia? Ya. Jadi kan kita hanya menjalankan tasbih. Kalau kita bercakap-cakap bisa membatalkan sholat. Yaitu adalah ucapan yang kedudukannya sebagai perkataan manusia dalam percakapan kita. Ya, kalau kita berkata dalam sholat, ya yang mana itu adalah perkataan dalam manusia, maka kita batal sholatnya. Ya, nggak boleh kita mengucapkan sesuatu hal yang itu bermakna percakapan manusia. Kemudian, apa batas perbuatan yang banyak dan yang sedikit? Kita sholat, padahal kan kalau wala amalul katsir, banyak pergerakannya itu membatalkan sholat. Nah, batasannya itu seperti apa? Menurut pendapat yang kuat, ya qaulus sahih, batasannya dikembalikan kepada kebiasaan adat masing-masing. Ya. Jadi batasannya kalau di tadi disebutkan 3 kali ya. Jadi kalau misalkan yang membuat yang terlalu banyak tadi ya, ngorek-ngorek jerawat, angkat garuk-garuk, sering ya dalam dalam satu gerakan tuh banyak gerakannya, itu tidak dibenarkan ya. Kalau kita bisa menahan sekali, dah gitu ya. Jangan kesulitan bergerak. Kemudian apa batasan perbuatan dikatakan terus-menerus? Ya, batasannya ialah ketika dianggap berkesinambungan, berkelanjutan secara kebiasaan. Ya, maka pergerakannya jangan terus-menerus. Bagaimana ketika najis? Tadi kan ada pembahasannya. Mana wahudusun najasa, ya terkena najis. Kalau najisnya sedikit atau najis yang dima'fu, ya bentuknya najisnya kering, ya itu bisa dimaafkan. Nah, bila najisnya mengenai badan dan mampu dihilangkan dengan seketika, maka harus dibuang seketika juga, ya sebagaimana jika mengenai pakaian, dan tetap sholatnya sah kalau bisa membersihkan dan tidak banyak najisnya. Kemudian tadi ada koha. Kalau koha yaitu adalah tertawa terbahak-bahak. Nah, batasan tertawa terbahak-bahak yang membatalkan suatu seperti apa? Kalau disebutkan di dalam kitab, bila menampakkan 2 huruf, ya.
Wa amal qahqaha wa hiya ad-dhahiku, ya tertawa. Fa in ta'ammada dzalika, maka kalau sengaja batalat salatuhu. Salatnya batal, ya. Salatnya batal. Nah, batasannya apa? Salat tertawa terbahak-bahak itu jika dia menampakkan dua huruf. Dua huruf misalkan seperti apa? Misalkan ha dan ha atau a dan ha. Ha ha. Ha ha. Dua aja. Ha ha. Itu batal salatnya. Ya. Yang terbahak-bahak itu adalah dua bila menampakkan dua huruf. Kalau tadi John, haha, dua huruf haha atau haha atau baba atau nana atau lala dan selainnya yang menampakkan dua huruf dalam ketawanya itu membatalkan sholat. Baik ini sering ini ya tes meeting ya, sering koneksinya sering putus tiba-tiba. Itu dia koha terbahak kemudian kita murtad keluar dari Islam. Nah, itu berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, sengaja berbicara ya, berbicaranya sengaja. Meskipun perkataan itu untuk kemaslahatan sholat. Diam, lagi sholat jangan berisik. Ada dia lagi sholat, itu batal sholatnya ya, membatalkan sholat. Ya, karena dia berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Wala amalul katsir, banyak gerakannya, jelawatnya, kerudungnya, mukenanya, bajunya ya. Banyak gerakannya nggak bisa diem, kakinya misalkan gerak-gerak terus kakinya atau garuk-garuk. Yang itu mengganggu konsentrasi jamaah yang lain juga ya. Wala amalul katsir itu membatalkan sholat. Dan standarnya dibuatkan kepada kebiasaan masing-masing. Wal hadas ya, hadas kecil maupun hadas besar. Wa hudusun najasa, terkena najis juga membatalkan sholat. Kecuali najis yang dimakfu, kering atau bisa langsung disikat dalam seketika. Wan kisyaful aurah, yang menutup aurat, tersingkapnya aurat. Wa taghyir niyah, merubah niat dalam sholat. Wa istidbarul kiblah, membelakangi kiblat, batal. Wal aklu, makan ketika sholat, batal. Wasyurbu, minum ketika sholat, batal. Ya. Wal kohkoha, tertawa terbahak-bahak. Ya, batasan tertawa terbahak-bahak itu adalah dia mengeluarkan dua huruf. Haha, misalkan. Batal sholatnya, nggak boleh itu ya. Wariddah, murtad. Ya, murtad. Baik, tadi ada pertanyaan. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah ketika sholatnya sudah batal ya, 3 kali, apakah wudhunya batal juga? Jazakumullahu khairan. Ya. Ketika kita sholatnya batal karena hal-hal tadi, maka kita mengulang wudhunya kembali ya. Kalau kita terkena batal dengan hal-hal yang tadi ya, waladzi yutil sholat, batal sholat, maka kita wudhu kembali. Ya, wudhu kembali. Sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan mubatilatis shalah. Ya baiknya disunahkan untuk wudhu kembali. Apa saya izin bertanya? Iya. Apa? Suaranya?
Ustaz izin bertanya. Iya. Jika seseorang sedang sholat, tapi dia tertawa, namun tidak mengeluarkan suara, akan tetapi badannya bergetar, Ustaz. Ya, dia sholat tapi tertawa tapi nggak melakukan suara ya, tapi badan bergetar tapi termehek-mehek atau terbahak-bahak tapi tertahan suaranya ya. Tetap di apa? Nggak sama sekali nggak ada suaranya. Iya, Ustaz. Nah, tetap tidak boleh ya. Sholat kalau tertawa itu tidak hanya sekedar batasnya dua haha doang, tapi kalau meskipun tidak ada suaranya tapi dia tertawa itu batal. Ya. Sampai terbuka mulutnya gitu ya, sampai apalagi itu sampai bergetar badannya bergetar badannya. Jadi yang tidak batal itu kalau kita sholat itu senyum ya, tidak tersenyum mungkin karena apa baca ayat tentang surga misalkan, tidak sampai tertawa, itu tidak masuk dalam kategori batal ya. Yang batal adalah tertawa ya, bagi tadi tertawanya bukan nggak ngeluarin suara tapi badannya bergetar ya, gerak, batal ya, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Barakallah. Kita lanjut. Lanjut ya, nanti kalau ada pertanyaan tinggal sampaikan saja, nggak apa-apa. Baik. Sekarang masuk ke faslun fi adadi rakaatis shalah ya. Yaitu adalah fi adadi rakaatis shalah. Ustaz, bagaimana jika sedang sholat tapi nahan ketawa? Ya tahan aja, jangan sampai ketawa ya. Kalau ketawa batal, kalau nahan berarti masih berusaha, insya Allah nggak batal. Ya, yang membatal tuh kalau dia sampai terlaksana, terjadi ketawanya. Oke, fi ada di rakaatis salat, tapi nggak apa-apa kalau kelihatan giginya. Ya, selama tidak mengeluarkan suara, dia menahan, itu tidak mengapa. Ya, jangan sampai bergetar juga badannya ya. Tapi ini heran, kenapa kok sholat tertawa? Oh mungkin karena diganggu temannya kali ya. Nah, jangan diulangi ya. Kalau lagi sholat, namanya lagi sholat, jangan diganggu atau jangan bercanda ya. Biarkan teman-temannya kalau lagi sholat tetap fokus. Dan yang sholat pun bisa menahan, bisa khusyuk. Ya kalau dia menahan untuk tidak tertawa, insya Allah tidak tidak membatalkan sholat. Ustaz, bagaimana caranya menegur teman yang sedang ribut tanpa membatalkan sholat? Nggak bisa. Ya, lagi sholat diingatkan tadi aja al-kalam ya, amidul kalam tadi ya, berkata sengaja saja kan, meskipun untuk kemaslahatan sholat itu nggak boleh. Ini ya nggak bisa ya. Suaranya mantul ya. Ini asrama. Oh ya, baik. Apakah dengan berdeham? Apakah boleh dengan mendeham yang kencang? Sekali saja ya. Ya untuk mengingat sekali saja. Tapi kalau lagi sholat, ya pengertian ya teman-teman ya, kalau ada yang lagi sholat jangan berisik. Ya jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Yang sholat tetap berusaha untuk fokus saja dengan bacaannya. Ya. Baik itu karena baik itu ya, baik di musola, di asrama, atau di masjid juga, ketika sholat usahakan akhwat untuk tidak banyak bicara, tidak ngobrol ya, tidak mengganggu teman-temannya. Itu masih yang terjadi ketika kajian malam ahad misalkan, itu masih ada yang terdengar ketika dalam sholat ada yang ngobrol gitu ya. Usahakan untuk menghormati orang sholat dengan tidak banyak bicara ya, seperti itu. Atau kalau mau ngobrol atau bicara, jauh, menjauhi orang yang sedang sholat atau ke bawah atau ke ruangan mana. Jadi tadi kalau misalnya mengingatkan dengan berdeham kencang, apakah boleh? Karena dia bukan masuk kalam ya, tapi Allah alam nih. Apakah boleh? Cukup sekali saja kali ya. Jadi jangan
atau apa ya? Kalau di Masjidil Haram itu ya, kalau kita pernah lihat ya, imam masjid ya, itu kan ada misalnya pakai gini ya, pakai tangan kirinya. Itu ketika dia apa namanya? Imam itu baca, ada yang lupa. Terus imam menggerakkan isyarat seperti ini, menggerakkan tangan secukupnya. Itu menunjuk artinya adalah cukup sudah diam, nggak usah diingatkan dulu, biarkan imam untuk kesempatan untuk mengingat bacaannya. Mungkin kita bisa ya, karena itu kan bukan gerakan apa, gerakan kan ada batasannya. Mungkin lagi sholat, caranya kepada temannya, kita lagi sholat gini ya, dia maksudnya diem 2 kali saja gitu atau sekali saja ya, yang tidak menggerak, yang tidak membatalkan sholat, maksudnya diem ya, diem seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, fi ada di rakaat shalah ya, jumlah rakaat dalam sholat, masya Allah disebutkan di sini. Wa rakaatul faraidi sab'ata asyara rakaatan ya, kalau muallif rahimahullah, rakaat sholat fardu atau jumlah keseluruhan rakaat dalam sholat fardu itu ada sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Apa saja ya? Arba'un wa salasuna sajdatan ya. Jadi rakaat salat ada 17. Di dalamnya itu ada apa saja? Jumlah sujudnya itu ada sebanyak salasuna arba'un salasuna ya. 34 kali. Jadi satu hari kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu totalnya 17. Betul ya? Subuh 2, zuhur 4, 6, asar 4, 10, maghrib 3, 13, isya 4 tambah 4, 17. Jadi satu hari kita sholat itu jumlahnya 17 rakaat. Dan dalam 17 rakaat itu apa saja di dalamnya disebutkan oleh oleh Matan Abi Suja. Arba'un wa salasuna sajidatan ya. Jumlah sujudnya dalam 17 rakaat itu ada 34 kali sujud kita dalam satu hari. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Jumlah takbirnya dalam sehari 17 rakaat itu ada sebanyak 94 tis'una ya, arba'un wa tis'una 94 kali takbir. Wa tis'u tasyahhudatin. Jumlah tasyahudnya dalam sehari itu sebanyak 9 kali. Ya, tis'u 9 kali syahadat ya, tasyahud. Wa asyru taslimatin. 10 kali jumlah salamnya. 10 kali jumlah salam. Wa mi'atu wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Dan kita membaca tasbih dalam satu hari itu sebanyak 153 kali. Ya, kami ulangi. Kalau mu'alif ya, wa raka'atul fara'idi sab'ata asyara raka'atan. Ya, jumlah rakaat sehari salat fardu itu ada 17 rakaat. Fiha di dalamnya arba'u wa salasuna sajidatan. Sujudnya dalam satu hari itu kita melakukan 34 kali. Wa arba'u wa tis'una takbiratan. Jumlah takbirnya sebanyak 94 kali. Wa tis'u tasyahhudatin. Jumlah tasyahudnya sebanyak 9 kali. Ya. Wa asyur taslimatin. Jumlah salamnya itu sebanyak 10 kali. Wa mi'atu wa salatun wa khamsuna tasbihatan. Dan jumlah tasbihnya sebanyak 153 kali. Silakan dihitung coba aja ya. Kan satu rakaatnya, satu sholat ada 4 rakaat, ada sujudnya, ada tasbihnya. Nah, dituliskan disebutkan di seperti ini. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atu wa sittatu wa ishruna ruknan. Ya. Adapun tadi ya sebelumnya tadi kan 17 rakaat itu kalau kita bagi laki-laki ya 17 rakaat perempuan. Tapi kalau misalnya kan bagi laki-laki ada sholat Jumat ya sehari berarti 15 ini ya 15 rakaat karena Jumat cuma 2 rakaat.
Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Ya. Jadi jumlah keseluruhan rukun dalam sholat itu sebanyak mi'atu wa sittatu wa ishruna 126 rukun ya. Jumlah rukun di dalam sholat ya, satu hari kita sholat itu ada 126 rukun. Apa saja? Fis subhi salasuna ruknan ya. 30 rukun dalam sholat subuh ya, 30 rukun dalam sholat subuh. Kemudian wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Ya. Dalam sholat maghrib itu ada 42 rukun. Ya. Subuh 30 rukun, maghrib subuh 30. Subuh itu 30 rukun ya, maghrib 42 rukun, kemudian wa fil rubaiyati arba'un wa khamsuna ruknan. Serta 54 rukun dalam sholat rubaiyah. Itu apa? Zuhur, asar, zuhur, asar dan isya. Ya, itu ada 54 rukun. Jadi rukun keseluruhan yang kita laksanakan dalam sholat itu ada 126 rukun. 30 ketika sholat subuh, 42 ketika sholat maghrib, dan 54 pada sholat yang rubaiyah, zuhur, asar, dan isya. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Ya. Jadi barang siapa ya ajuz lemah, barang siapa yang lemah tidak mampu 'anil qiyam berdiri fil fardhah ketika menunaikan salat fardu ya, bagi siapa yang lemah tidak mampu berdiri ketika salat fardu, shalla jalisan maka dia mengerjakan salatnya dengan duduk. Wa man ajaza 'anil julusi. Nah, barang siapa yang tidak mampu duduk, shalla muttaji'an maka dia mengerjakan salat dengan berbaring. Ya, berbaring. Itu pembahasan bab tentang rakaat salat. Taib. Ya. Jadi kalau kita mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak lemah, sakit, duduk ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan shalla qa'iman fa in lam tastati' faqa'idan fa in lam tastati' fa'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka dengan berbaring atau tidur. Terlibat semuanya kita bacakan muskilatnya. Apa hikmah dibalik angka 17 tadi ya, sehari 17 rakaat? Menurut Imam Ar-Razi, hikmah angka 17 adalah masa terjaganya dalam sehari semalam ialah 17 jam. Ya, ini menurut Imam Ar-Razi, angka 17 itu adalah masa terjaga seseorang itu dalam sehari semalam ialah 17 jam. Misalkan 24 jam, 17 itu kondisi kita adalah terjaga ya, tidak tertidur ya, 17 jam. Sedangkan 7 jam lagi mungkin kita dalam kondisi istirahat tidur. Allahu alam. Mengapa duduk iftirash itu lebih utama daripada duduk ini ya, dalam sholat ya, dari tarabu atau tawarruk? Karena duduk iftirash merupakan sikap yang disyariatkan dalam sholat. Jadi ketika sholat tidak mampu maka duduklah. Ya, duduknya pun diutamakan duduknya seperti duduk orang antara dua sujud ya, duduk iftirash. Apa batasan seseorang tidak mampu sholat dengan duduk? Ya, wa man ajaza 'anil julus. Ya, orang batasan tidak mampu sholat dengan duduk adalah batasannya ialah ketika duduk akan mengalami kesulitan sebagaimana yang terjadi ketika berdiri. Ya, maka dia diperbolehkan. Kemudian bagian tubuh manakah yang harus menghadap kiblat bila sholat dengan tidur, berbaring, miring, atau terlentang? Ya, yang tadi nggak bisa berdiri, dia disunahkan berbaring. Nah, itu bagian tubuh mana yang dianjurkan ya untuk menghadap kiblat?
Jika sholatnya dengan tidur miring, maka harus menghadap kiblat dengan dada dan wajahnya menghadap ke kiblat. Ya. Kalau jika tidurnya terlentang dan kadang sakit, maka wajah serta telapak kaki yang menghadap ke kiblat. Seperti itu. Ya, jadi bisa digambarkan kalau orang yang lemah ketika sakit, kalau bisa berbaring, berarti wajah dan dadanya yang menghadap ke kiblat. Tapi kalau terlentang tidak bisa miring, maka wajah dan telapak kakinya yang menghadap ke kiblat. Wallahu alam bishawab. Ya, itu dalam pembahasan rakaat-rakaat sholat, masya Allah ya. Di dalam ini disebutkan tuh jumlah-jumlahnya. Nanti bisa dihitung ya, kalau kurang percaya nanti bisa dihitung sendiri. Sehari 17 rakaat, hitung takbirnya berapa, sujudnya berapa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah disebutkan di dalam matan. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu. Ya. Faslun fis sujudis sahwi. Itu perkara yang tertinggal ya, sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah perkara yang tertinggal di dalam sholat. Kita bacakan. Qala al-mu'allifur rahimahullahu taala wa nafa'ani wa ulumihim fit dharain amin. Ya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita dunia dan penulisnya juga dunia dan akhirat ya. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Ya, orang yang tertinggal di dalam sholatnya itu ada 3 hal. Ya. Ada ketiga hal atau ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat itu ada 3. Fardun, wa sunnatun, wa hayatun. Yaitu ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah. Nah, sebenarnya telah kita pelajari sebelumnya, ya ada arkanus sholat atau fardu sholat, ada sunnah-sunnah sholat, dan ada hay'ah sholat. Ya. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Termasuk dalam hal yang fardu adalah jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. La yanubu anhu sujudus sahwi. Jadi dalam perkara fardu itu jika tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanun qarib, akan tetapi jika seseorang itu mengingatnya dan waktu mengingatnya itu sangat dekat ya, teringat secara waktu itu sangat dekat dan masih memungkinkan untuk mengerjakannya, atabihi, maka kerjakanlah. Ya kalau masih ingat dan waktunya sangat bisa memungkinkan untuk melaksanakan gerakan yang lupa tadi, dikerjakan. Wabana alaihi, ya. Dia harus mengerjakan perkara tersebut, wasajadal di sahwi, dan nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Jadi itu dalam perkara yang fardu, ya perkara yang fardu. Wasunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Kalau untuk yang sunnah-sunnah salat, termasuk dalam sunnah adalah ketika ya jika perkara yang tertinggal dalam salat itu tidak perlu diulang setelah bagian yang fardu dikerjakan. Ya. Akan tetapi seseorang harus melakukan sujud sahwi. Jadi perkara-perkara sunnah ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau tertinggal dalam sholat itu tidak perlu diulang. Cukup kita nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Itu yang sunnah. Adapun hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Termasuk perkara hayat atau dalam hayat, jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu bentuknya hayat, maka kita tidak perlu mengulang sholat yang tertinggal dan juga kita tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Ya, itu bedanya ketika kita tahu, kita paham mana yang fardu, mana sunnah, mana hay'ah. Ya. Kalau fardu, kalau waktunya qorib, kita bisa mengerjakan waktu itu juga.
Ya. Kalau misalnya lupa yang harus pakai sujud, tetap pakai sujud sahwi di akhirnya. Perkara yang sunnah begitu juga ketika kita lupa gerakan atau bacaan, perkara yang sunnah, maka kita tetap lanjutkan sholatnya nanti di akhir dengan sujud sahwi. Kalau yang hay'ah, kita tertinggal, nggak perlu mengulangi lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Nah ini sudah dipelajari ya, mana hay'ah, mana rukun, mana sunnah. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi min ar-raka'atin wa bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqal wa sajada lis-sahwi. Ya. Apabila seseorang ragu, ya ragu nih mengenai jumlah rakaat yang dikerjakannya. Aduh tadi sholatnya 3 rakaat atau baru 2 rakaat ya, ragu dalam sholatnya ya. Maka dia harus berdasarkan pada keyakinannya. Gimana semua yakin, orang ragu gitu kan ya. Tadi dari 3 atau 2 ya, aduh yang mana ya, 3 atau 2. Ambil yang paling mendekati, kayaknya 3 deh. 3 nih, saya 3 nih. Soalnya tadi sudah baca rakaat pertama baca surat ini, rakaat kedua baca surat ini. Oh berarti ada 3. Nah ambil yang yakinnya ya, yang ragu-ragunya yang paling ragu ditinggalkan. Ya, jadi kalau dalam sholat ada keraguan, kita ambil yang paling mendekati ya dengan keyakinan. Atau bana alal yakini wa huwal aqal, yaitu membangun jumlah yang paling sedikit. Tadi 3 apa 2? Ambil yang 2 ya. Bangun pilih jumlah yang paling sedikit. Fa wasajada lis-sahwi. Setelah itu jangan lupa melakukan sujud sahwi ya, sujud sahwi. Wa sujudus sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu adalah sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan dilakukan sebelum salam. Ya, ini berkaitan dengan sujud sahwi ya. Tadi ya Antuna kan sudah belajar rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hayat sholat. Kalau perkara rukun, kalau kita bisa waktunya qorib, bisa mengerjakan. Kalau lupa sedikit, kita bisa mengerjakan langsung, kerjakan. Ya, misalkan apa? Ya lupa baca Al-Fatihah. Ya udah baca Al-Fatihah sebelum ruku. Ya, maka jangan lupa dibaca. Kalau sunnah, kita sudah lupa misalkan tasyahud awal itu kan sunnah. Kita sudah berdiri tegak itu kan rukun. Kita nggak perlu ke sujud ke tasyahud lagi ya. Kalau kita kembali malah batal karena itu sunnah. Udah kita tetap berdiri sampai selesai, nanti kita sujud sahwi. Kalau hay'ah, misalkan hay'ah kita sholat ya pakai hay'ah yang contohnya menjaharkan ketika waktu sholat maghrib atau isya. Kita lagi sholat sendiri atau berjamaah ya, itu kita tidak menjaharkan bacaannya. Harusnya ketika maghrib suatu itu menjaharkan, kita lupa. Bahasa selesai ruku selesai, yaudah kita tetap lanjut aja, tidak perlu mengulanginya dan tidak perlu sujud sahwi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hay'ah. Ya. Seperti wallahu alam bishawab. Baik, mungkin hari ini cukup sampai di sini ya. Pembahasan kita yaitu berkaitan dengan tadi sudah bahaskan dengan perkara-perkara yang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal sholat, kemudian perkara yang membatalkan sholat, kemudian jumlah rakaat sholat, dan terakhir tentang perbuatan yang tertinggal di dalam sholat, yang bagaimana rukun atau hay'ah atau sunnah yang tertinggal, sujud sahwi atau tidak. Dan sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah dilakukan sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nanti kalau ada bisa ditanyakan lewat chat. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Nah,